Coba Anda bayangkan, kalau memang klub ini berdiri, para mantan presiden yang masih hidup dan bakal jadi anggotanya itu adalah Bu Mega, SBY, dan Jokowi bertiga. Apa mungkin ini ide untuk mengeroyok Bu Mega? Kan saat ini SBY kan satu koalisi tuh sama Jokowi tuh. Ingat. Ini yang membuat orang kagum ke Bu Mega. Hanya untuk menundukkan, hanya untuk meruntuhkan hati Bu Mega sampai ada rencana peroyokan begini. Tampol, politik itu lucu. Senggol, ada ricim yang bikin malu. Ngobrol, yang waras harus bersatu. Kunci, ayo aksi bukan mengeluh. Ya, ketemu lagi banyak isu yang bisa kita bahas hari ini. Yang pertama, pertanyaan di Tampol ini, tanya masalah politik ini adalah dari Estiana dari Bogor. Bang Masjo, udah Bang Masjo ya, panggil saya Masjo aja ya. Saya nyaris frustasi dengan penegakan hukum di negara ini. Apalagi lihat proses Pilpres kemarin. Saya mohon Pak Mahfud didorong untuk mau jadi ketua KPK. Waduh ini. Salam dari mahasiswa Fakultas Hukum yang masa depannya berat. Oh ini mahasiswa ya. Luar biasa. Ngaku ya masa depannya berat. Iya, luar biasa Mbak Esti yang di mana tadi, di Bogor ya. Makasih Mbak Esti. Dan tentu saja yang sabar kuliah ya. Karena kita bukan anak presiden. Ya, jadi menarik sekali pertanyaan ini, udah yang keberapa ya. Ada juga yang mungkin karena Pak Mahfud berapa hari terakhir ini cukup intens di media, dan pernyataan beliau itu kemudian mengundang reaksi teman-teman untuk menyampaikan pesannya ya. Ya, dan benar banget saat ini memang Indonesia ini beneran ya, bener-bener apa istilahnya, kekurangan lah ya, kekurangan orang yang lurus. Kekurangan orang yang lempeng lah gitu ya. Ada yang lempeng aja dikerjain lah, kira-kira begitu. Karena yang tadinya kita anggap lurus ya, selama ini kita anggap lurus, mewakili sosok sederhana yang bisa membawa Indonesia ini jauh lebih baik, ternyata tukang belok sebelok-beloknya. Nah, setelah Pilpres ini kita jadi tahu ya, maksudnya bahwa kita sekarang ini sebenarnya memang krisis ahli hukum yang lurus dan kata-katanya bisa kita percaya lah, itu intinya itu. Dan ini sebenarnya penting banget ya. Ketua KPK aja itu statusnya tersangka ya. Ketua KPK yang kemarin. Belum itu saja, Ketua MK itu juga punya masalah pelanggaran etika, coba. Mesti gimana lagi coba? Ya, Ketua KPK-nya kemarin itu tersangka. Ketua MK juga punya masalah pelanggaran etika. Itu kalau nggak disuruh mundur, nggak mundur gitu loh. Jadi praktis sudah nggak ada lagi orang hukum yang bisa kita percaya atau bisa dipercaya gitu, yang levelnya nasional. Dan parahnya adalah justru di bidang penegakan hukum kita ini defisit SDM berkualitas. Level nasional tadi terutama itu kita defisit gitu. Nah, kebetulan kemarin Pak Mahfud sudah menyampaikan niatan beliau mau kembali ke kampus mengajar, karena memang beliau ini kan akademisi ya, dan akan memperkuat civil society, gerakan pro-demokrasi, dan tentu saja bersama teman-teman yang kemarin berjuang itu akan kembali memperkuat perjuangan ini untuk meluruskan yang bengkok-bengkok tadi soal hukum pastinya gitu ya. Dan Prof Mahfud ini sekarang jadi lengkap banget ya, selain pernah di eksekutif, pernah di yudikatif, pernah di legislatif, nah sekarang juga jadi korban bengkoknya hukum itu. Saya juga sepakat bahwa saat ini undang-undang, peraturan yang harusnya punya sumber yang sama yaitu Pancasila malah terindikasi kuat di custom sesuai permintaan penguasa gitu. Nah, kalau kemudian ujung tombak penegakan hukumnya itu seperti misalnya ya tadi ya, KPK dengan ketuanya malah jadi tersangka tadi, kemudian ketua MK sebelumnya juga punya masalah pelanggaran etika. Ada lagi ya, ketua KPU malah juga kena masalah asusila.
Standar pejabat itu harusnya kan bersih dari masalah hukum gitu ya. Ini sekarang standarnya jadi turun drastis ya. Sekarang jadi punya patokan, misalnya ketua KPK aja begitu, ketua MK aja begitu, ketua KPU aja begitu, ya kan? Jadi orang punya standar itu, bahaya banget ya. Dan saat ini kita punya Pak Mahfud MD. Dan siapa tahu ya, siapa tahu beliau berkenan dan juga Presiden terpilih Pak Prabowo dan juga DPR yang baru nanti juga berani ambil langkah menjadikan Pak Mahfud misalnya kemudian menjadi ketua KPK. Saya meyakini ya, saya meyakini ada harapan baru penegakan hukum KPK akan sama moncernya dengan Kejaksaan Agung yang sekarang banjir pujian karena memang lebih keren kerjanya dibanding KPK gitu loh. Kejaksaan Agung ya, segala penghormatan kita berikan di luar segala ya suara-suara minor, tapi saya termasuk yang optimis dengan Kejaksaan Agung. Pak Mahfud yang saya kenal ya, memang beliau ini lurus, bahkan lurus banget menurut saya, nggak ada takutnya, dan bukan karena beliau ini orang Madura, bukan, tapi menurut saya karena antara kata-kata dan juga perbuatan Profesor Mahfud itu satu paket. Sama. Dia ngomong soal jangan bermewah, orangnya sederhana banget. Dia ngomong soal tegak lurus kepada undang-undang. Dia seperti itu, nggak mencela-mencela lah. Apalagi soal tegaknya undang-undang, beliau memang nggak pandang bulu menurut saya. Masih ingat ya soal ada perputaran uang ratusan triliun yang terindikasi penyelewengan di Departemen Keuangan. Masih ingat kan? Nih beritanya. Nah yang kayak gini nih, memang cuma Pak Mahfud yang berani bersuara. Menko Polhukam udah banyak, tapi Pak Mahfud yang berani bersuara. Masih ingat soal kasus Sambo misalnya. Pak Mahfud juga yang harus bersuara sampai kemudian terbongkar dan memenjarakan para pelakunya. Dan masih banyak lagi kasus-kasus besar yang gara-gara Profesor Mahfud jadi terkuak. Dan triliunan uang negara itu bisa diselamatkan. Jadi secara spek ya, seorang penegak hukum, beliau ini, Pak Mahfud ini sangat pas. Kalau misalnya jadi ketua KPK atau malah jadi Jaksa Agung sekalian lah gitu, kira-kira begitu. Tampol, politik itu lucu, senggol. Ada ya, selanjutnya dari Mas Ahmad Raufik di Kupang. Brojo, bacain pertanyaan saya ya, apakah benar Yusril akan jadi Jaksa Agungnya Prabowo nanti? Aduh. Maksudnya Pak Yusril itu ya, maha guru itu kan. Kalau jadi kuasa hukumnya sih mungkin saja ya, tapi kalau jadi Jaksa Agung kok saya tidak melihat tanda-tandanya gitu. Biasanya lagi ketemu teman-teman dari berbagai kalangan tuh kan ada obrolan-obrolannya, tapi ini sepi, jadi saya kok kurang ya, nggak yakin kalau Pak Yusril ini jadi Jaksa Agungnya, saya nggak yakin. Nah kebetulan tadi kita kan bahas tuh di depan tuh, kita bahas Pak Mahfud ya. Saya malah melihat lebih mungkin Pak Mahfud yang ada dalam posisi itu, Jaksa Agung itu ya, mungkin ya. Ya di luar apakah tadinya ini saingan, tapi saya yakin Pak Prabowo adalah pertimbangan itu ya, saya meyakini. Jadi ya mari terus kita suarakan nih kayak gini nih. Biar elit yang di atas dengar suara rakyat. Masa nggak bosen dengerin suara oligarki? Sekali aja dengerin suara rakyat. Kan juga demi kebaikan negara tercinta ya kan? Ingat, pejabat kudu berpikir dan bekerja demi negara tercinta. Kurang-kurangi ya menggunakan fasilitas negara demi keluarga tercinta. Tampol, politik itu lucu, aduh, senggol. panas banget dan saya selalu haus ya. Saya termasuk kategori yang nggak tahan dengan panas, termasuk siksa neraka. Berikutnya dari Pak Ketut dari Kuta Badung Bali, ini udah berapa kali ya? Mas Jo, ada berita Prabowo membentuk Presidensial Club. Saya usul Bang Karni Elias jadi ketuanya. Hitung-hitung sebagai pengganti acara ILC agar meningkat rating tayangnya, kan jadi tambah seru. Gimana menurut Mas Jo tanggapannya? Waduh. Pemirsa. Nah, ini juga lagi viral ya, Presidensial Club. Kabarnya ini digagas Prabowo. Tapi kok feeling saya kok ini gagasan titipannya Jokowi gitu.
Ya sebenarnya apa itu presidensial club? Apakah komunitas presiden yang lagi sial? Memangnya ada berapa presiden yang sial kok sampai bikin klub? Aduh, tentu bukan itu artinya ya. Tentu bukan itu. Presidensial club itu kalau kata mereka adalah keinginan Prabowo atau mungkin Jokowi ya, agar para mantan presiden dapat secara teratur bertemu dan berdiskusi mengenai masalah-masalah strategis yang berkaitan dengan kebangsaan. Katanya begitu. Kalau tujuannya sih terdengar bagus sih menurut saya ya. Enak didengar gitu ya. Enak didengar. Jadi mantan-mantan presiden dan wapres kumpul, kalau kata Jokowi itu kumpulnya itu kalau bisa 2 hari sekali. 2 hari sekali, gile, 2 hari sekali kumpul. Abang nggak capek telinga tuh denger suara sirene pengawal? 2 hari sekali, 2 hari sekali, begitu. Jadi setahun itu bisa 160 kali rapat gitu, menurutnya Pak Jokowi gitu. Maaf Pak Jokowi, udah tua-tua kumpul 2 hari sekali. Emang Bapak kira yang lain tuh nggak main sama cucunya? Masa para mantan presiden 2 hari sekali rapat? Lah presiden yang masih aktif aja itu rapat kabinet belum tentu seminggu sekali. Kayak gawat aja ya. Ya memang gawat sih ekonomi terutama, tapi ya nggak gini juga gitu. Ini feeling saya memang ini soal presidensial club ini adalah kemauan atau idenya Pak Jokowi ya. Ini feeling saya. Memang ada kesan ya Jokowi ini bingung sendiri mengamankan anaknya. Nah, soal presidensial club ini juga dapat tanggapan beragam lah gitu ya. Ada yang setuju, ada yang nolak mentah-mentah gitu, ada lah. Semua hampir komentar ya, PKS komentar, Pak JK komentar, ya, pengamat politik komentar, Mas Hasto komentar, dan banyak lagi yang komentar. Tapi saya melihat kebanyakan sih yang menolak ya. Mungkin saja yang nolak ide ini itu keburu paham. Jangan-jangan soal pendirian presidensial club ini ada maksud di belakangnya. Coba Anda bayangkan, kalau memang klub ini berdiri, para mantan presiden yang masih hidup dan bakal jadi anggotanya itu adalah Bu Mega, SBY, dan Jokowi bertiga. Apa mungkin ini ide untuk mengeroyok Bu Mega? Kan saat ini SBY kan satu koalisi tuh sama Jokowi tuh. Ingat. Ini yang membuat orang kagum ke Bu Mega. Hanya untuk menundukkan, hanya untuk meruntuhkan hati Bu Mega sampai ada rencana keroyokan begini. Tampol. Politik itu lucu. Senggol. Ada ricin yang bikin marah. Soal rencana pendirian presidensial club ini kemudian ada yang menolak karena ini sama saja nggak menganggap one team press. Ingat kan masih ada one team press, Dewan Pertimbangan Presiden yang sudah ada dan keberadaannya sudah sesuai dengan undang-undang. Ini masuk akal sih ya, yang menolak dengan alasan wah ini apa gunanya one team press dong, gitu kan. Ada yang nolak juga karena pasti nanti ada lembaga baru, misalnya Dewan Penasehat Presidensial Club. Ribet kan? Ada yang nolak karena ini sia-sia aja katanya. Karena alasannya biar rukun. Ada yang nolak katanya ini sih akal-akalan bikin koalisi elit. Masuk akal juga yang ini. Ada yang nolak ya, tadi itu ada yang nolak karena khawatir justru akan menambah konflik baru. Bayangkan, lebaran aja nggak saling ketemu mereka itu. Malah mau dibuatin klub. Ada yang nolak. Klub ini akan jadi klub elit para sultan politik katanya. Gila, sultan-sultan kumpul, hahi, sana-sini, makan, minum. Makanya dia tolak tuh. Ada yang nolak. Karena takut setelah ada presidensial club
yang anggotanya para mantan presiden dan juga wapres, nanti akan nyusul menteri klub. Yang anggotanya para menteri dan wamen. Ini masuk akal juga ya kan? Karena presiden aja buat, masa menteri enggak kan gitu kan. Lalu ada lagi dirjen klub, sekjen klub, gubernur klub, bupati klub, wali kota klub, camat klub, lurah klub, sampai RT klub. Dan banyak lagi. Ya, kalau saya sendiri sih ya, nggak perlu juga klub-klub kayak gini yang apa ya, ini akan membebani duit negara juga kan pasti gede tuh modalnya, modal awalnya pasti gede, bangunan, gedung ya, nggak mau di sini, maunya di KN, wah ribet lagi. Ini kan bikin lembaga baru, itu nggak mudah, bukan cuma nggak mudah, perlu biaya, gaji pegawai dan banyak lagi. Kalau memang sulit dirukunkan, nggak usah pura-pura rukun dengan membuat lembaga baru, presidensial club lah. Udah sulit rukun, kita juga rakyat yang nanti yang nanggung biayanya kan. Belum tentu gitu. Komunitas atau klub ini belum tentu efektif, tapi kita sudah pasti akan menanggung biayanya. Kalau tujuannya mau membuat rukun para mantan presiden, jangan buat klub presidensial. Buat aja klub sepeda santai. Tiap Sabtu bisa San Mori. Ada. Yang keempat, udah berapa menit nih? Ada mahasiswa KR dari Jogja. Mas Joy ya. Aku pengen sampean nyanyi. Apalagi nih? Boleh ya, ada merchandise gak? Saya mau beli. Nanti akan ada di YouTube, itu akan ada merchandise ya. Salam anak Gunung Kidul, Japemede. Wah, Japemede itu artinya, itu bahasa gaulnya anak Jogja, karena saya orang Jogja, itu artinya kawan sendiri. Ya. Aduh, ampun. Ini apa saya suruh nyanyi bahasa Inggris? Ya mana saya tahu. Stuck on you, I got this feeling deep in my soul that I just can't lose. Cause I'm on my way. Need that friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Cause I'm on my way. Politik itu lucu, senggol. Ada ricim yang bikin malu, ngobrol yang waras harus bersatu. Kunci, ayo aksi bukan mengeluh. Saya lagi coba memahami, Pas Jo ini sedang bicara soal tampon.